Bab 3161. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Bip. Ketika Lu Chen berhenti sedikit, unicorn giok itu berlari sambil berteriak dan bergesekan dengan tubuh Lu Chen. Mata unicorn besar itu berkedip-kedip, penuh dengan keluhan, seolah-olah telah disakiti oleh semacam surga. Salah, biarkan Lu Chen yang memutuskannya. Xiao Yu baik-baik saja. Lu Chen tersenyum, membelai baju besi unicorn sebening kristal milik Xiao Yu, dan berkata dengan nyaman, kekuatanmu belum habis, jadi aku akan segera kembali, mengapa kamu dianiaya? Merayu, dengan rengekan pelan, Xiao Yu mengulurkan lengannya dan menunjuk ke kiri depan, memberi isyarat kepada Lu Chen untuk pergi ke sana. Di sana ada, Lu Chen mengerutkan kening, dan setelah merasakannya, dia tahu siapa yang ada di sana, dan memahami maksud Xiao Yu. Ming Yue ada di sana, melawan binatang peri yang sangat kuat, kamu ingin aku membantu Ming Yue? Bip bip, Xiao Yu menyeringai dan buru-buru mengangguk. Oke, kamu duduk di sini dengan patuh, aku akan menangani binatang peri yang sangat kuat itu, dan membantu Ming Yue keluar dari masalah. Lu Chen menghibur Xiao Yu, dan kemudian dia hendak berlari menuju Ming Yue, tetapi tiba-tiba mendengar suara Ming Yue, Lu Chen, pergi dan hancurkan pasukan binatang abadi, sehingga rencana pemusnahanmu dapat terwujud. Aku bisa menanganinya sendiri, aku bisa menghancurkan peri gajah yang kuat ini, kamu tidak perlu membuang waktu berlari ke sini. Yah, kamu harus berhati-hati. Lu Chen tahu bahwa Ming Yue tidak akan pernah mendorongnya kembali, jadi dia tidak memaksanya, tetapi terus bertarung dengan pedangnya. Meskipun banyak dari binatang abadi puncak tingkat 8 di sini mati, masih banyak. Dia harus membersihkannya secara menyeluruh sebelum dia bisa keluar dan melanjutkan pertarungan. Binatang puncak tingkat 8 lainnya semuanya terluka, dan segera mati di bawah pisau Lu Chen, atau melarikan diri dengan tergesa-gesa. Medan perang tempat Penatua Sang ditempatkan telah berubah, setidaknya untuk saat ini aman. Elder Sang, tidak ada lagi monster peri tingkat 8 puncak, jadi aku serahkan ini padamu. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia menunggangi Yunlu, berjalan keluar dari labirin tembok pertempuran, dan pergi ke pinggiran untuk bertarung. Titik pertahanan pasukan koalisi dari 5 klan itu sempit, mengakibatkan sejumlah besar makhluk abadi masih berkumpul di pinggiran, dan mereka harus memasuki medan perang secara berkelompok, tetapi itu kebetulan adalah pembantaian Lu Chen. Di antara sejumlah besar binatang peri tingkat ke-7 adalah yang utama, dan jumlahnya telah mencapai jutaan. Apa yang paling ingin dilakukan Lu Chen adalah menghancurkan sejumlah besar monster peri tingkat ke-7, yang akan dengan mudah menghancurkan seluruh pasukan monster peri. Sekarang tidak ada kelompok binatang peri puncak tingkat 8 yang harus dilibatkan, Lu Chen secara alami memakai pedang peri, mengendarai rusa awan ke dalam kawanan binatang, dan berkorban untuk Xing He. Kawanan binatang sangat padat, dan begitu galaksi keluar, puluhan ribu orang akan segera mati. Tebas 10.000 dengan satu pedang. 10 pedang memotong 100.000. Lu Chen mengorbankan lusinan pedang, ratusan ribu monster peri tingkat ke-7 mati, dan pasukan monster peri di sekitarnya dikalahkan di tempat. Binatang peri tingkat ke-7 yang masih hidup tidak berani bergegas maju, tetapi melarikan diri ke belakang satu demi satu, berebut untuk melarikan diri dari hutan batu darah. Bagaimanapun, garis pertahanan pasukan koalisi dari 5 klan di depan masih kuat, dan masih ada kelompok monster peri tingkat 8 yang menyerang. Mereka berlari ke tingkat ke-7 seolah-olah mereka sedang mencari kematian. Dan mereka bahkan tidak bisa menahan akibat dari pertempuran binatang peri puncak tingkat 8. Runtuhnya pasukan besar binatang abadi tingkat ke-7 secara langsung mempengaruhi puluhan ribu pasukan binatang abadi tingkat 8. Terutama sejumlah besar monster peri tingkat 8 yang masih menunggu pertempuran di luar. Melihat keberanian Lu Chen, bahkan jutaan makhluk peri tingkat 7 pun roboh. Mereka kehilangan semangat juang di tempat dan melarikan diri satu demi satu. Segera setelah pasukan binatang abadi yang menunggu untuk bertarung di pinggiran melarikan diri, pasukan binatang abadi yang masih menyerang medan perang 5 ras kehilangan bala bantuan mereka. Pasukan binatang peri di luar telah dikalahkan oleh bos. Saudara-saudara, bekerja keras dan berusahalah untuk memusnahkan semua binatang peri di sini. Di atas Si Feng, Yuli melihat bahwa Lu Chen telah mengalahkan pasukan jutaan binatang abadi, dan segera membuka tenggorokannya dan mengeluarkan raungan untuk memberitahu semua orang tentang kemenangan tersebut. Pada saat itu, pasukan sekutu dari 5 ras, termasuk Legiun Zelot, bersorak keras.
Semangat setiap orang meningkat pesat, dan semakin sering mereka bertarung, semakin berani mereka jadinya. Yuli, berapa banyak monster peri tingkat 8 yang ada di medan perang pertahanan 5 klan? Lu Chen mendongak, menatap Yuli di si Feng, dan bertanya. Sekitar ratusan, Yuli menjawab. Banyak. Lu Chen mengerutkan kening, mengetahui bahwa dia tidak dapat memburu pasukan binatang peri yang melarikan diri. Medan perang pertahanan di sini masih parah, dan masih ada terlalu banyak ratusan monster peri puncak tingkat 8. Jika tidak diselesaikan, kekuatan koalisi dari 5 ras dan legiun fanatik tidak akan bisa dibebaskan. Di antara mereka, kelompok yang paling mengancam adalah kelompok gajah peri yang telah menghancurkan tembok pertempuran. Setelah bertarung selama berhari-hari, saya tidak memiliki banyak tembok pertempuran di tangan saya. Yuli mengatakannya lagi, itu gajah abadi Kaisan lagi. Kembali ke benteng pemecah kabut, gajah peri yang membuka gunung itu menabrak tembok kota, yang merupakan masalah besar. Baiklah, aku akan mengambil gajah peri pembuka gunung ini dulu, agar tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Lu Chen mendengus. Dia tahu di mana peri gajah pembuka gunung itu berada, jadi dia menunggangi Yun Lu kembali. Di pinggiran 5 medan perang utama, terdapat labirin tembok pertempuran untuk memblokir serangan pasukan binatang abadi. Dan ada banyak gajah peri yang membuka gunung dan bergegas ke tembok pertempuran itu dengan linglung, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka bertabrakan. Meskipun tembok pertempuran sangat kuat, tidak dapat digerakkan oleh binatang peri biasa, namun gajah peri Kaisan bukanlah binatang peri biasa, dan kekuatan tumbukannya sangat kuat. Setelah dampak jangka panjang dari gajah peri Kaisan, banyak tembok pertempuran yang runtuh dan hancur, atau akan segera dihancurkan karena runtuh, yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Jika tidak ada penambahan kekuatan, tembok pertempuran akan runtuh sekali lagi, dan labirin tembok pertempuran akan segera menjadi tidak valid, dan Legiun Zelot akan kehilangan pertahanan yang kuat di luar. Sekarang pasukan binatang peri telah runtuh, kumpulan gajah peri pencipta gunung ini tidak dapat bertahan, dan Lu Chen tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menghancurkan tembok pertempuran. Titik lemah Kaisan Xianxian ada di bagian perut, ia perlu menyerang dari bawah, membelah perut gajah, dan mati seketika. Dalam pertempuran sebelumnya di Mistbreak Fortress, Lu Chen berjalan keluar dari tanah, menyerang perut Kaisan Immortal Elephant dari tanah, dan menikamnya ke dalam jiwa. Tapi di hutan batu darah, ada makhluk abadi terlarang di mana-mana, mereka tidak bisa terbang ke langit, dan tidak bisa lepas dari tanah, mereka hanya bisa menebas dengan keras. Untungnya, alam Lu Chen tinggi, bahkan jika gajah Kaisan Immortal memiliki kulit tebal dan daging tebal, dia mampu menebasnya dengan keras. Untuk memotong binatang peri puncak tingkat 8 biasa, Lu Chen dapat menggunakan pedang ke-55 dari pedang abadi, dan pada dasarnya dia dapat menebangnya. Lu Chen Wunao menggunakan pisau ke-54 untuk membunuh semua monster tingkat 8 di bawah puncak. Bahkan jika Kaisan Immortal Elephant memiliki pertahanan yang tinggi, peringkat yang sesuai pada dasarnya dapat dijatuhkan dengan gaya pedang satu tingkat lebih tinggi. Membunuh abadi, Lu Chen membidik gajah peri pencipta gunung di puncak peringkat ke-8, dan mendorong pedang abadi ke-56, dan memotongnya dengan satu pukulan. Pisau ke-56 untuk membunuh yang abadi telah disiapkan untuk yang abadi, tetapi Lu Chen tidak ragu-ragu menggunakannya untuk memastikan bahwa yang abadi Kaisan terbunuh. Ledakan, benar saja, bilahnya jatuh dan menebas punggung gajah peri pencipta gunung di puncak langkah ke-8, dan kekuatan bilah yang kuat menghancurkannya. Gajah abadi puncak tingkat 8 dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat tidak dapat menahan pedang abadi ke-56, dan dipotong menjadi kanopi darah, yang tersebar di tanah. Datang lagi, dengan serangan yang berhasil, kepercayaan diri Lu Chen meningkat pesat, dia menarik pedang panjangnya, dan terus membunuh. Jumlah gajah peri Kaisan tingkat 8 tidak banyak, kurang dari 1000. Pada awal tingkat ke-8, jumlahnya lebih dari setengah, dan semakin berkurang seiring naiknya, dan puncak tingkat ke-8 kurang dari 20. Terlebih lagi, gajah peri pencipta gunung di puncak tingkat ke-8 memiliki pertahanan tertinggi, kekuatan terbesar, dan paling sulit untuk dihadapi. Tetapi hal yang paling sulit adalah bagi orang lain, bukan bagi Lu Chen. Bagi Lu Chen, selama itu bukan level ke-9, itu hanya masalah satu pisau, tidak ada yang sulit atau tidak. Oleh karena itu, Lu Chen memprioritaskan pemenggalan kepala tingkat ke-8. Selama kekuatan tertinggi gajah Kaisan dipatahkan, gajah Kaisan lainnya akan panik, yang tentu saja sulit.
Ketika Lu Chen membunuh gajah peri puncak tingkat ke-8 yang kelima, gajah peri lainnya bereaksi, dan dengan cepat menyerah di tembok pertempuran, dan menyerang ke arah Lu Chen. Namun gajah peri itu bertubuh besar, gerakannya agak kikuk, dan kecepatannya sangat lambat sehingga bisa disebut sampah. Lu Chen mengendarai rusa awan untuk bertarung, dan dia dapat bergerak dengan bebas di antara kawanan gajah, kecepatannya sangat cepat. Pada saat ini, meskipun sekelompok gajah mengepung Lu Chen, mereka tetap tidak dapat menyentuh Lu Chen. Mereka hanya bisa dikalahkan dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Tidak lama kemudian, hampir 20 gajah peri pencipta gunung di puncak langkah ke-8 semuanya dihancurkan oleh Lu Chen, dan semua gajah peri panik, bertanya-tanya apakah mereka harus terus bertarung. Pemimpin gajah peri masih bertarung di depan, bertarung dengan master binatang buas, beraninya mereka melepaskan pemimpinnya dan melarikan diri sendiri. Namun kekuatan tempur keturunan 9 naga Qianlu terlalu menakutkan. Membunuh kekuatan tertinggi mereka sekaligus sama dengan mematahkan tulang punggung mereka. Bagaimana mereka bisa terus bertarung melawan keturunan 9 naga? Biarpun mereka terus bertarung melawan keturunan 9 naga secara paksa, pada akhirnya tidak akan ada hasil yang baik. Saya khawatir mereka semua sudah mati, dan keturunan 9 naga masih hidup dan berkembang. Tepat ketika sekelompok gajah ragu-ragu, ingin melarikan diri tetapi tidak berani melarikan diri, dan terjadi keributan, Lu Chen tidak menunjukkan kebaikan apapun kepada mereka, tetapi menyerang lebih cepat, lebih kejam, dan lebih akurat. Setelah membunuh semua gajah abadi di puncak peringkat ke-8, Lu Chen tidak perlu menggunakan 56 pisau untuk membunuh yang abadi, tetapi menurunkan gaya pedang, dan bahkan menurunkannya lagi dan lagi. Untuk memotong gajah abadi di akhir tahap ke-8, gunakan 55 pisau untuk membunuh gajah abadi, yang cukup untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Untuk memotong gajah abadi di tingkat tengah peringkat ke-8, cukup menggunakan 54 pedang untuk membunuh yang abadi. Bahkan tidak perlu membunuh gajah abadi di awal tahap ke-8, ia bisa langsung diledakkan dengan Mie Sikuan. Tapi ada banyak gajah peri di awal tingkat ke-8, setidaknya 6 atau 700. Bahkan jika satu pukulan meledak, Lu Chen menganggapnya lambat, jadi dia hanya mengganti pedangnya dan berkorban untuk Xing He. Pedang Xing He, dengan radius 10.000 zang, mencakup semua gajah peri awal tingkat 8, menerima pukulan dari keterampilan tempur Xing He. Jika itu adalah binatang peri tahap awal tingkat 8 biasa, setelah memasuki jangkauan serangan Xing He, pada dasarnya ia akan meledak. Gajah abadi berbeda dari binatang abadi lainnya karena pertahanannya terlalu tinggi. Xing He tidak dapat memotong tubuh gajah mereka yang berkulit tebal dan tebal, tetapi mereka dapat memotong tubuh gajah dan menyebabkan luka yang dalam. Dengan satu serangan, semua gajah abadi di awal tingkat ke-8 tidak terbunuh, tetapi mereka semua menderita luka serius. Tetapi Lu Chen melihat bahwa Xing He memiliki efek, jadi dia terus memuja Xing He, dan jika dia tidak bisa membunuhnya dengan satu pedang, maka dia akan menggunakan pedang kedua, ketiga, dan keempat. Selalu ada pedang yang dapat memotong tubuh gajah di awal peringkat ke-8, dan cepat atau lambat pasukan gajah peri ini akan hancur. Bum 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 bum. Lu Chen mengorbankan 7 pedang berturut-turut, dan gajah peri di awal tingkat ke-8 akhirnya tidak tahan lagi, dan gajah dengan pertahanan yang lebih lemah meledak di tempat. Yang tidak dipotong tidak jauh lebih baik. Ada 7 luka pedang di tubuh gajah dengan tulang terlihat dalam. Cederanya sangat serius sehingga mereka tidak memiliki kemampuan bertarung. Selama Lu Chen mengorbankan beberapa pedang lagi, semua gajah peri di awal tahap ke-8 akan hancur berkeping-keping dan musnah seluruhnya. Di awal urutan ke-8, semuanya mundur. Cepatlah, jangan menunggu lebih lama lagi. Pergilah, ayo kita blokir keturunan 9 naga. Pada saat ini, gajah peri dengan pangkat tinggi itu meraung dengan marah, dan menahan pukulan kuat Xing He, mereka bergegas menuju Lu Chen. Melihat keterampilan membunuh kelompok Lu Chen terlalu ganas, gajah peri dengan pangkat tinggi terpaksa menyelamatkan mereka, jika tidak, gajah peri di awal peringkat ke-8 akan dimusnahkan oleh Lu Chen. Kelompok gajah abadi tingkat tinggi inilah yang berjuang mati-matian yang mencegah Lu Chen untuk terus berkorban kepada Xing He, memaksa Lu Chen untuk segera berbalik. Lu Chen tidak punya pilihan selain mengganti pisau panjang, dan menunggangi Yunlu berkeliling, mengayunkan pisau untuk memotong gajah sambil berputar, pisau demi pisau. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, lebih dari separuh gajah di tahap tengah dan akhir tingkat ke-8 dipotong, tetapi lebih dari separuh gajah di tahap awal tingkat ke-8 juga melarikan diri, dan semuanya sisanya terluka terlalu parah untuk bergerak.
Dapat dikatakan bahwa tim Kaisan siang-siang ini dilumpuhkan oleh Lu Chen, dan hampir tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyerang 5 klan. Mustahil untuk tidak mengetahui situasi pertempuran yang menyedihkan dari pasukan Gajah Peri, dan pemimpin Gajah Peri yang bertempur di depan. Namun pemimpin Gajah Peri itu ditembaki oleh Ming Yue, tidak bisa kembali menyelamatkan bawahannya, jadi dia terus berteriak dan mengumpat. Keturunan 9 naga, yang membunuh 1000 pedang, diam-diam menyerang pasukanku saat aku pergi. Benar-benar menjijikkan, saat aku menyingkirkan tuan binatang jahat ini, aku akan menyingkirkanmu nanti. Aku ingin menelan dagingmu dan meminum darahmu hidup-hidup, aku ingin merobek mayatmu menjadi ribuan keping, dan bahkan memusnahkan roh primordialmu. Pemimpin peri gajah mengutuk saat melawan Ming Yue. Lupakan saja, kamu bahkan tidak bisa menang melawanku, dan kamu masih ingin bertarung dengan Lu Chen. Ming Yue mendengus dingin, dan berkata lagi, kekuatan bertarung Lu Chen jauh lebih tinggi dariku, jika dia membunuhmu, kamu tidak mampu membelinya. Kekuatan pertahananku adalah yang terbaik di dunia, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, dia tidak bisa memotong rambutku. Pemimpin peri gajah tidak menganggapnya serius, dan berkata dengan bangga, kalau begitu kamu bisa mencobanya dan lihat apakah Lu Chen bisa menggerakkanmu. Kata Ming Yue sambil bertarung, dan pada saat ini, terdengar lagi lolongan gajah yang menyedihkan dari belakang, seolah-olah beberapa gajah peri telah disiksa dan dibunuh. Sialan Lu Chen, dia membunuh bawahanku lagi, dan aku akan membuatnya membayar dengan darah. Pemimpin peri gajah sudah tidak tenang lagi, dan amarahnya melonjak hingga mencapai batasnya. Dia tidak bisa menahan perhatiannya, dan melihat ke belakang. Justru karena gangguan, dan justru pandangan sekilas inilah yang cukup membuatnya terjerumus ke dalam tempat malapetaka abadi. Yang kuat bergerak, gerakannya fatal, tidak boleh ada gangguan. Ia mengetahui hal ini, dan membuat kesalahan fatal, harga yang harus dibayar adalah kematian tanpa tempat untuk menguburkannya. Dalam pertarungannya dengan Ming Yue, ia fokus melindungi kelemahan perutnya, membuat Ming Yue merasa kasihan. Pada saat ini, perhatiannya teralihkan untuk melihat medan perang di sisi lain, dan tidak melindungi perutnya dengan baik. Peluang emas sekilas tersebut langsung direbut oleh jiwa unicorn yang menanti kesempatan tersebut. Pada saat itu, jiwa unicorn berubah menjadi awan energi hantu, dan langsung menuju ke pemimpin peri gajah, melewati sisi Ming Yue. Jiwa kecil, Ming Yue bereaksi cepat, meraih jiwa unicorn, dan memanfaatkan momentum jiwa unicorn untuk pergi. Kecepatan lari Hun Qilin sangat cepat, dan dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, dia menyeret Ming Yue ke kaki pemimpin gajah peri. Pada saat itu, pemimpin peri gajah tersadar dan ingin menginjak jiwa unicorn, namun sudah terlambat. Karena pada saat itu, sosok jiwa unicorn menghilang di mata pemimpin peri gajah, dan dia sudah menyeret Ming Yue ke dalam perutnya, dan segera melancarkan serangan. Retakan, cakar Hun Qilin menyerang paling cepat, dan segera menyambar perut lembut pemimpin gajah tersebut, dan membuat bekas cakar yang panjang, yang menyembur keluar seperti pegas darah. Dan tingkat goresan pada jiwa unicorn terbatas, dan itu bukan yang paling mematikan. Pedang panjang Ming Yue lah yang benar-benar membunuh pemimpin peri gajah. Menggunakan keterampilan tempur Duan Yue, pedang peri kelas atas menembus jauh ke dalam perut gajah, dan kemudian memotongnya, langsung membuka pemimpin gajah peri, dan semua organ dalam langsung rontok. Terlebih lagi, semua meridian, tulang, dan bahkan otak pemimpin gajah peri, semuanya dihancurkan oleh kekuatan pedang yang kuat. Bagian dalamnya kosong, hanya tersisa badannya. Ketika jiwa unicorn keluar dari bawah perut gajah menyeret bulan yang cerah, pemimpin gajah peri tidak bereaksi lain, dan masih terus mengangkat salah satu kaki gajah, seolah ingin menginjaknya. Sesaat kemudian, tubuh gajah super besar itu roboh seperti gunung, runtuh. Gajah peri Kaisan yang paling kuat dihancurkan perutnya oleh Ming Yue dalam satu gerakan, dan secara resmi jatuh. Pekerjaan yang baik. Di atas si Feng, Yuli, yang telah memperhatikan pertempuran di bawah, segera menangis gembira, dan memberitahu semua orang tentang kabar baik. Gajah peri Kaisan terkuat telah dipenggal oleh Ming Yue, saudara-saudara, bekerja lebih keras dan bunuh semua binatang peri. Setelah itu, perhatian Yuli tertuju pada medan pertempuran di kiri bawah, yaitu pada Sangguan Jin. Pertarungan Sangguan Jin dengan Bai Suang Xianxi adalah yang paling intens dan berbahaya, dan itu juga merupakan objek utama yang perlu dia perhatikan setiap saat. Sangguan Jin dan Bai Suang Xianxi memilih pertempuran yang menentukan. Awalnya pertarungan tidak mulus,
dan dia hampir dibunuh oleh Bai Suang Xianxi. Belakangan, Si Qilin datang membantu, dan Sangguan Jin mengubah krisis menjadi aman, dan bahkan bertarung lebih berani, dan bahkan menang. Singa peri Bai Suang memiliki pelindung tubuh pelindung embun beku, penyangga embun beku, dan binatang buas yang kuat, yang sangat sulit untuk dilawan. Namun, Sangguan memiliki kemauan yang kuat untuk menahan embun beku, yang mengurangi beberapa keunggulan singa peri Bai Suang. Dan Sangguan Jin tidak hanya memiliki perlindungan penuh Si Qilin, tetapi juga memiliki berkah perisai, dan kekuatan pertahanannya bahkan lebih kuat dari singa peri Bai Suang, yang secara langsung merobek keunggulan singa peri Bai Suang. Bai Suang Xianxi bertarung dengan Sangguan Jin begitu lama, dan menderita banyak serangan langsung dari pedang kemauan. Armor es di tubuhnya diledakkan lagi, dan energinya terkuras banyak. Pada saat ini, ketika kabar baik datang bahwa Ming Yue memberikan kontribusi besar pertama dan memenggal kepala gajah peri terkuat untuk membuka gunung, Sangguan Jin bahkan lebih segar dan menyerang lebih keras. Tapi kabar baik ini adalah kabar buruk bagi peri binatang. Gajah abadi Kaisan yang paling kuat adalah pemimpin dari gajah abadi, pemimpin ketiga dari tentara binatang abadi, dan salah satu negara adidaya dari tentara binatang abadi. Pemimpin berkepala tiga itu dipenggal, dan berita duka datang, yang membuat semua monster di medan perang tertekan, dan semangat mereka turun ke bawah. Ketika berita kematian pemimpin berkepala tiga itu datang, Bai Suang Xianxi, yang sudah dirugikan, terkena dampak serius. Benar atau tidaknya pengumuman Yuli, semua binatang abadi mengetahuinya dengan baik, dan singa abadi Bai Suang tidak terkecuali. Karena aura pemimpin gajah peri sangat kuat dan kaya, dapat menyebar ke seluruh medan pertempuran hutan batu darah, dan makhluk peri manapun dapat merasakan kehadiran pemimpin gajah peri. Namun barusan, aura pemimpin peri gajah menghilang secara tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, hanya kematian yang bisa melakukan hal tersebut. Pemimpin berkepala tiga sudah mati. Bai Suang Xianxi sedikit panik, dan mulai mundur. Armor es di atasnya telah diledakkan berkali-kali dan dipulihkan berkali-kali, tapi itu menghabiskan banyak energi, yang membuatnya agak tidak berdaya dalam pertarungan dengan tukang reparasi pedang. Awalnya, dalam pertempuran sengit dengan pembudidaya pedang, ia mengandalkan pemimpin gajah peri untuk datang membantu setelah membunuh lawan. Tapi sekarang pemimpin gajah peri telah terbunuh, siapa lagi yang bisa diandalkan? Rasanya tidak bisa berdiri sendiri, dan juga terasa tidak bisa mengalahkan tukang reparasi pedang. Jika tidak mau mengikuti jejak pemimpin gajah peri, jika tidak mau mundur maka ia akan menjadi hantu. Selama dia keluar dari medan perang dan mundur ke sisi bos besar, dia pasti akan aman. Terlepas dari apakah bos besar akan mengambil tindakan atau tidak, tetapi bos besar dapat mencegahnya mati, dan bahkan melindunginya dari hutan batu berdarah, setidaknya ia dapat dengan aman kembali ke negeri ajaib binatang aneh. Namun cita-cita itu indah, namun kenyataannya kejam. Ketika memikirkan masalah ini, ia benar-benar teralihkan dan kehilangan akal sehatnya, dan itu benar-benar memberi kesempatan pada Sangguan Jin untuk melakukan pukulan fatal. Saat yang kuat bertarung, perhatian mereka tidak boleh terganggu sedikit pun, jika tidak, harga yang harus dibayar adalah kematian. Sebab, ia telah menerima pedang Sangguan Jin, dan pelindung es di tubuhnya terpotong-potong, namun terkena kematian pemimpin peri gajah, sehingga perhatiannya teralihkan sejenak, dan untuk beberapa saat, ia lupa untuk memulihkan armor es untuk melindungi dirinya sendiri. Sangguan ingin melihat peluang itu, jadi dia memanfaatkannya dengan erat, di mana dia punya kesempatan untuk mendapatkan kembali baju besi bekunya. Mati, Sangguan Jin menghentikan minumannya, dan menebas dengan pedangnya secepat yang dia bisa, langsung menebas kepala Bai Suang Xianxi. Tidak baik, pada saat ini, Bai Suang Xianxi menyadari bahwa armor esnya belum pulih, dia terkejut, dan buru-buru mengerahkan energinya untuk pulih, tetapi sudah terlambat. Pada saat Frost Armor hendak pulih, bilahnya telah menebas, mengenai kepalanya, membelah elemen pelindung binatangnya, dan menebas daging dan tengkoraknya. Boom! Ujung pedang ditebang, memotong kepala Bai Suang Xianxi menjadi beberapa bagian, dan menerbangkan pil binatang peri puncak tingkat 8. Sesaat kemudian, seekor singa peri besar tanpa kepala tidak dapat lagi menopangnya, dan kemudian jatuh. Armor es binatang buas yang kuat telah rusak, kepalanya dipenggal, dan sejak saat itu ia terjatuh. Sangguan ingin membunuh singa peri Bai Suang terkuat. Di atas Si Feng, Yuli tidak diam, dan segera menyebarkan kabar baik ke seluruh formasi pertahanan. Pada saat itu,
Moral para prajurit dari pasukan sekutu dari 5 ras dan legiun fanatik segera meningkat, dan terjadi ledakan kegembiraan. Pada saat itu, para makhluk abadi yang masih bertarung di medan perang dan tidak berhenti, terdengar ledakan ratapan, semangat mereka jatuh ke dalam gudang es, mereka hampir kehilangan semangat juangnya, dan bahkan memiliki niat untuk mundur. Pada saat itu, berita buruk ini tidak hanya mempengaruhi kelompok peri binatang, tetapi juga mempengaruhi pasukan Shuro. Pemimpin Gajah Peri dan Singa Peri Baisuang dipenggal satu demi satu, yang membuat Elai merasa seolah-olah hawa dingin akan datang, dan cuaca menjadi semakin dingin. Dua binatang abadi terkuat di pasukan binatang abadi tewas dalam pertempuran. Bukankah mereka mati di tangan Lu Chen, yang berarti ada orang kuat di sisi manusia? Bisakah dia tidak merasa kedinginan? Saat itu, pemimpin monster peri memintanya untuk bertarung secara langsung dan memimpin pasukan Shuro untuk merebut garis pertahanan koalisi 5 ras. Dia sangat terampil. Di antara 5 medan perang utama, dia memilih yang terkecil, dan memimpin kekuatan utama Shuro untuk membunuhnya. Awalnya mengira bahwa dengan bantuan sekelompok monster puncak tingkat 8, medan perang terkecil dapat dimenangkan dengan cepat. Tapi dia meremehkan kekuatan pertahanan medan perang ini, dan ribuan prajurit manusia memiliki semua jenis pasukan tambahan yang kuat, yang menghalangi serangan pasukan yang dipimpinnya, dan bahkan jatuh ke dalam pertempuran sengit untuk sementara waktu. Di antara 5 medan perang utama, yang terkecil ditempatkan oleh 1000 prajurit manusia tahap awal Daluo Jinxian. Mereka kuat dan bertahan, dan mereka dengan kuat mempertahankan garis pertahanan, tidak membiarkan pasukan Shuro bergerak maju. Hal yang paling menakjubkan adalah pria kuat yang duduk di medan perang ini sebenarnya adalah 10 gadis roh di tahap tengah Daluo Jinxian. 10 gadis dari ras roh ini secantik bunga dan batu giok, dan tubuh mereka ramping, yang membuat orang merasa bahwa mereka tidak kuat dalam pertempuran, tetapi mereka tidak sama dalam pertarungan. 10 gadis dengan 10 pedang membentuk formasi pedang, seperti roda angin yang menyapu seluruh dunia. Mereka dengan gila-gilaan memanen pusat kekuatan elit Shuro, dan bahkan memenggal kepala beberapa Shuro kuat yang berada di puncak Daluo Jinxian. Roda pedang bergulir. Untungnya, sejumlah besar monster peri puncak tingkat 8 bergegas membantu kejahatan. Setelah membayar harga yang mahal, mereka secara paksa membubarkan formasi 10 gadis roh, dan baru kemudian mematahkan formasi pedang roda angin yang menakutkan. Namun, formasi pedang roda angin menerobos secara paksa, tetapi gagal membunuh 10 gadis roh, meninggalkan rintangan yang serius. Meskipun 10 gadis roh tersebar, mereka mundur ke dalam formasi pertempuran 1000 prajurit manusia pada waktunya, mengandalkan kekuatan formasi pertempuran untuk bertarung berdampingan dengan 1000 prajurit manusia, bertahan dari serangan pasukan Asura. Kekuatan tempur pribadi dari 10 gadis spiritual tidaklah lemah, dan mereka masih merupakan tubuh roh angin, yang sepenuhnya merupakan tulang punggung medan perang ini, dan mengandalkan kekuatan tambahan pertahanan yang kuat, mereka bahkan dapat menahan puncak Daluo Jinxian. Terutama gadis termuda dari Spirit Rache, dengan sosok yang lebih ramping dan penampilan yang lebih rapuh, namun dialah yang memiliki kekuatan tempur terkuat. Dia bahkan bisa bertarung sendirian dengan kejahatan, dan bahkan sedikit lebih unggul. Usai pertarungan sengit, kekuatan utama Shuro yang dipimpin oleh Elai masih belum bisa menyerang, bukan hanya tidak memanfaatkannya, namun mengalami kerugian besar. Kejahatan datang untuk melihat bahwa dia benar-benar tidak bisa menang, dan tidak punya cara lain, jadi dia harus memerintahkan binatang peri puncak tingkat 8 yang sedang menonton pertempuran di belakang untuk bergabung dalam pertempuran. Itu benar, setelah monster peri puncak tingkat 8 secara paksa menerobos formasi pedang roda angin, mereka kehilangan sebanyak 7 atau 8, melukai sedikit vitalitas, jadi mereka membiarkan mereka tetap tinggal dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Masih banyak monster peri puncak tingkat 8 yang tersisa, dan masih ada 50 atau 60. Jika mereka semua berpartisipasi, itu akan menjadi ritme membunuh 1000 musuh dan mengalahkan 800 musuh. Medan perang di sini relatif sempit. Jika 50 atau 60 monster peri puncak tingkat 8 bertarung bersama, akibat dari pertempuran itu akan sengit. Para monster peri tidak hanya akan saling menyakiti, tapi itu pasti akan mempengaruhi kekuatan utama Sura. Kekuatan utama Sura telah melalui banyak pertempuran, dan tidak banyak pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian. Kebanyakan dari mereka berada di bawah puncak Daluo Jinxian, dan jumlah terbesar masih dalam tahap awal Daluo Jinxian.
Jika setelah pertempuran 50 atau 68 monster peri puncak tingkat 8 terbentuk dan bersilangan, kekuatannya akan sangat menakutkan. Pada saat itu, berapa banyak Daluo Jinxian awal yang akan mati? Tapi dalam situasi buruk sekarang, itu tidak terlalu menjadi masalah, tidak peduli berapa banyak kekuatan utama Sura yang mati, monster abadi. Puncak tingkat 8 itu harus dipaksa untuk bergabung dalam pertempuran. Statusnya saat ini masih menjadi panglima tertinggi aliansi antara Sura dan binatang abadi, dan binatang abadi puncak tingkat 8 yang mengikuti Sura untuk bertarung masih mematuhi perintahnya. Pemimpin binatang peri membiarkan dia memimpin perang ini, yang setara dengan memberinya komando pasukan binatang peri, memungkinkan dia mendapatkan wajah dan martabat yang cukup. Jika dia tidak bisa menerobos medan perang pertahanan umat manusia, itu berarti Sura tidak kompeten, dan dia tidak bisa kembali dan menjelaskan kepada pemimpin binatang peri. Justru karena kumpulan puncak tingkat ke-8 yang secara paksa berpartisipasi dalam pertempuran inilah dampak formasi pertempuran umat manusia hancur, dan garis pertahanan seluruh medan perang juga runtuh, dan bahkan ada tanda-tanda ditembus. Tentu saja, kekuatan utamanya juga menderita kerugian besar dalam membantu serangan monster puncak tingkat 8 ini. Banyak asura dengan basis budidaya yang lebih buruk tidak dapat menahan dampak pertempuran sengit di mana-mana, dan jatuh satu demi satu. Sura, yang memiliki basis kultivasi yang lebih kuat, juga terluka setelah pertempuran serangan silang, dan beberapa bahkan terluka parah sehingga dia harus mundur dari medan perang. Namun, saat kemenangan sudah di depan mata, seorang pembudidaya panah ras roh yang kuat muncul di medan perang, menembak dan membunuh 7 atau 8 monster puncak tingkat 8 berturut-turut, mematahkan formasi serangan monster puncak tingkat 8 dalam satu jatuh, menukik, dan memusnahkan umat manusia. Garis pertahanan telah stabil, basis budidaya perbaikan panah klan roh tidak terlalu tinggi, itu hanya tahap tengah Daluo Jinxian, dan dia memiliki kekuatan untuk menembak dan membunuh binatang peri puncak tingkat 8, itu benar-benar hantu. Tentu saja, bukan karena Jianxiu memiliki kekuatan panah yang sangat kuat, dan monster puncak tingkat 8 itu semuanya menderita luka dalam yang serius ketika mereka saling menyakiti, jadi mereka terbunuh oleh panah. Jika binatang buas di puncak urutan ke-8 itu tidak terluka dan masih dalam kondisi puncaknya, tukang reparasi panah itu mungkin tidak akan berhasil membunuh setiap anak panah, dan dia pasti tidak akan bisa menangkap kebocoran besar ini. Melihat satu demi satu binatang peri puncak tingkat 8 ditembak dan dibunuh oleh Jianxiu, binatang peri puncak tingkat 8 yang masih hidup mulai panik. Medan perang untuk menangkap umat manusia menjadi semakin terpencil, dan hampir tidak ada harapan yang terlihat. Menarik, tidak ada jalan lain, jadi untuk mengurangi kerugian, mereka harus memerintahkan mundur. Setelah perintah dikeluarkan, monster puncak tingkat 8 yang masih hidup melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan kekuatan utama Sura yang tersisa juga segera mundur, berlari menuju pintu keluar labirin tembok pertempuran. Namun, semua binatang abadi sedang berlari, begitu pula para Sura lainnya, tetapi Eileen tidak bisa lari. Sebab, dia terjerat oleh Ling Shi, dan dia tidak bisa menjatuhkan Ling Shi, dan dia tidak bisa menyingkirkan Ling Shi, sehingga dia harus terus berjuang. Namun, 9 gadis ras roh lainnya mulai berlari menuju sisi ini tanpa kendali, dan dia langsung panik. Setelah 10 gadis ras roh ini mengatur ulang formasi pedang roda angin yang menakutkan akan terbuka, dan dia akan dipotong menjadi sampah dalam sekejap. Makan saya, kejahatan datang dengan tergesa-gesa, dan dia mengayunkan tongkat besar, menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan menyapu ke arah Ling Shi. Namun, ini adalah gertakannya, bukan untuk melawan Ling Shi dengan putus asa, tapi untuk memaksa Ling Shi mundur agar dia bisa melarikan diri. Tanpa diduga, Ling Shi tidak menerima trik ini, dan bahkan mengganggunya, menanggung pukulan fatal dari tongkat tersebut, tetapi juga menjerat Elai, dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan, gada itu menghantam tubuh Ling Shi dengan keras, membuat ledakan mengejutkan yang mengguncang ke segala arah. Saat berikutnya, perisai itu hancur, kekuatan batangnya hancur, dan perisai peri bermutu tinggi dihilangkan. Ini adalah perisai pertahanan yang diberkati oleh Fei Long. Meskipun ini bukan pot utama Fei Long, setelah Fei Long memasuki Daluo Jinxian, kekuatan menutupi langit telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, Fei Long bahkan menggunakan perisai peri kelas atas untuk memberkati pertahanan perisai. Kekuatannya tidak sama, ia dapat menahan puncak Daluo Jinxian untuk waktu yang lama,
dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tanpa latar belakang ini, seluruh pasukan fanatik yang berjumlah 5.000 orang tidak akan mampu berperang melawan pasukan abadi dan binatang selama lebih dari 10 hari. Saya khawatir mereka akan menderita kerugian besar dan pingsan, Feng Yun. Dengan bantuan perisai untuk bertahan dari serangan fatal Silai, Lingxi tidak mengalami kerusakan apapun, dan saat menindas Silai, dia menggunakan keterampilan tempur Feng Yun, dan pedang peri ditembakkan ke arah Silai. Sebuah pedang tertusuk, angin dan awan tiba-tiba naik, angin peri bertiup kencang, energi angin berkumpul di ujung pedang, dan kekuatan pedang meningkat hingga batasnya. Pedang ini secepat kilat, dan hanya berjarak 1 langkah dari Eilai. Ujung pedang itu begitu dekat dengan Eilai, dan Eilai baru saja mengayunkan tongkatnya, dan dia belum menarik kembali gerakannya, jadi meski dengan kemampuannya yang mengerikan, dia tidak bisa menghindari pukulan ujung pedang itu. Tidak baik, saat itu, Eilai menjadi pucat karena terkejut, mengetahui bahwa langkahnya telah gagal dan dia akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, gada tidak dapat ditarik kembali secara normal untuk melawan, jadi tanpa sadar Eilai mengangkat gagang tongkat dengan cepat, menggunakan pegangan tersebut untuk memblokir ujung pedang. Zeng, tanpa diduga, reaksi Lingxi lebih cepat, tangan yang memegang pedang bergetar sedikit, dan ujung pedang dibelokkan, tepat pada waktunya untuk menyeka gagang tongkat dan pergi. Tidak, tidak, tidak. Eilai memandangi bilah pedang yang menusuk wajahnya dengan ekspresi ngeri, dan tanpa sadar mengulurkan tangan kanannya untuk meraihnya, dan harus menggunakan tangan kosongnya untuk mengeraskan pedangnya. Namun, gagang Lingxi adalah pedang peri kelas atas, dan merupakan pedang berkekuatan penuh. Bagaimana bisa dihalangi oleh tangan jahat? Retakan, tangan kanan Eilai menangkap Jian Feng, namun gagal menghentikan pergerakan Jian Feng. Sebaliknya, seluruh tangan kanannya terkoyak oleh energi angin yang dibawa oleh Jian Feng. Engah. Segera setelah itu, bilahnya sudah berada di tempatnya, menusuk langsung dari wajah Eilai, lalu menusuk dari belakang kepala, menembus otak Eilai hingga tuntas. Ah! Eilai menjerit, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan teriakannya, Lingxi memutar kepalanya ke belakang, seluruh kepalanya langsung hancur berkeping-keping, dan meledak seperti semangka. Kemudian, tubuh Shuro tanpa kepala tidak dapat berdiri dan jatuh. Roh primordial melarikan diri dan terbang langsung ke langit, sambil mengutuk di mulutnya, Bunda Ras Roh, aku akan membalas tubuhku karena telah menghancurkannya. Saat tubuhku dibangun kembali, aku akan kembali, meratakan hutan Chaotian, membunuh saja kalian roh yang abadi, tak seorang pun akan tertinggal. Brengsek, berani panggil aku Ras Roh, pergilah ke neraka dan bentuk kembali tubuhmu. Suara marah datang, disertai panas surgawi yang ditembakkan langsung ke langit, mengunci roh primordial. Perbaikan panah, tidak. Roh primordial ketakutan, melihat anak panah dari primordial abadi ditembakkan, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa, dia hanya bisa melolong putus asa. Ledakan, panah Xian Yuan menghantam Yuan Shen, dan meledak, berubah menjadi kepulan asap, yang menghilang bersama angin. Penguasa generasi Shuro telah jatuh. Begitu Eilai meninggal, semua Sura tidak memiliki pemimpin, benar-benar kehilangan semangat juangnya, dan hanya bisa melarikan diri dengan panik. Tuan Lingyan, mengapa Anda tidak menangkap jiwa jahat itu? Lingxi melihat ke arah Lingyan yang mendekat, dan berkata, Guru berkata, Sura tidak memiliki roh primordial, tetapi dia mendapat harta dari ras monster, jadi dia mengembangkan roh primordial, tapi saya tidak tahu jenis apa, harta karun itu. Jika kamu menangkap kejahatan itu ayo, tuannya pasti akan menginterogasi di mana harta karun itu berada. Dan jika kamu membunuh roh jahat itu dengan satu anak panah, mungkin akan sulit menemukan keberadaan harta karun itu. Bukankah Eilin punya cincin luar angkasa? Lingyan berjongkok, melepaskan satu-satunya cincin dari jari mayat Eilai, dan berkata, mungkin, yang dicari Lu Chen ada di dalam cincin ini. Saya harap begitu, kata Lingxi. Itu jahat, pasukan Shuro tidak punya niat berperang, sudah waktunya kita melawan, semuanya ikuti aku. Lingyan melambaikan tangannya, lalu bergegas ke pintu masuk labirin tembok pertempuran terlebih dahulu, dan berteriak ke puncak batu yang jauh, Yuli, manipulasi tembok pertempuran dan blokir musuh yang melarikan diri dari labirin tembok pertempuran. Masuk dan membunuh. Sudah lama diblokir, tapi masih ada ikan yang lolos dari jaring dan lolos. Harus cepat, lama-lama tidak akan diblokir. Di atas si Feng, Yuli menanggapi kata-kata Lingyan, dan kemudian mulai sibuk. Begitu Eilai meninggal, dia tahu bahwa Lingyan akan melawan,
dan segera memanipulasi labirin dinding pertempuran di sana untuk bergerak, membentuk labirin mati, mengunci Shuro dan binatang abadi yang tidak melarikan diri tepat waktu. Dia tidak hanya memanipulasi labirin tembok pertempuran Lingyan, tetapi juga medan perang terbesar, karena Ming Yue membunuh pemimpin gajah peri dan telah kembali untuk menjaganya. Dengan Ming Yue, master binatang yang kuat, kembali bergabung dalam pertempuran, kelompok binatang abadi di sana dengan cepat dikalahkan, dan mereka juga melarikan diri satu demi satu. Terlebih lagi, setelah Sangguan membunuh singa peri Bai Suang, kelompok binatang peri di medan perang juga mundur. Dia juga perlu memanipulasi tembok pertempuran untuk memblokir kelompok binatang peri. Juga, setelah Lu Chen mengalahkan pasukan gajah abadi Gunung Bengkai, dia tidak menganggur sama sekali, dan bolak-balik mendukung medan perang tempat Ruhua dan Quan Sheng ditempatkan, menghususkan diri dalam pemenggalan kepala binatang abadi puncak tingkat 8. Tidak akan lama lagi medan perang Ruhua dan Quan Sheng juga akan menyebabkan kelompok binatang abadi mundur, dan kemudian kelima medan perang akan melawan, dan dia akan sibuk. Benar saja, dalam waktu kurang dari sebatang dupa, binatang buas di sisi Ruhua mulai mundur, dan Ruhua memimpin kerumunan untuk melawan. Setelah setengah batang dupa, Lu Chen membantai tanpa pandang bulu di sisi Quan Sheng, membunuh mayat binatang abadi di seluruh lapangan, dan membunuh kelompok binatang abadi untuk melarikan diri dengan putus asa, menjadi medan perang besar terakhir untuk serangan balik. Kegagalan pasukan binatang peri di 5 medan perang utama juga menyebabkan kelompok binatang peri yang menyerang medan perang kecil lainnya tidak mau berperang, dan mereka juga melarikan diri satu demi satu. Akhirnya, pasukan sekutu dari 5 ras mengikuti jejak legiun fanatik, dan melancarkan serangan balik skala penuh. Rencana Lu Chen adalah perang pemusnahan, jadi tentu saja dia tidak akan melawan semua orang, itu akan memakan terlalu banyak waktu dan akan mudah membuat kesalahan. Karena, tidak banyak kekuatan yang menghalangi keluarnya hutan batu darah, hanya satu manusia dan satu binatang, pemula dan Lei Qilin. Meskipun pasukan binatang peri telah runtuh, masih ada beberapa yang kuat. Lu Chen khawatir pemula itu tidak akan bisa menghentikannya, jadi dia harus bergegas membantu pemula itu. Meskipun asal-muasal pemimpin besar binatang peri tidak diketahui, dia pastilah eksistensi yang sangat kuat, dan Lu Chen tidak berani meremehkannya. Sebelum pergi, Lu Chen menemukan Penatua Sang di antara ribuan pasukan dan mengembalikan Yunlu. Rusa awan tidak mudah digunakan. Penatua Sang bertanya dengan heran. Berhasil dengan sempurna, kata Lu Chen. Kamu pasti tidak akan melawan kami, tapi langsung masuk ke kelompok musuh, kenapa tidak menggunakan Yunlu? Penatua Sang tahu bahwa Lu Chen akan berlarian, jadi dia berkata, di sini, Yunlu lebih cepat daripada binatang peri manapun, ini dapat membantu Anda. Aku tahu, Lu Chen mengangguk, dan berkata lagi, tetapi Yunlu tidak akan dapat membantumu lagi, aku sudah memiliki sesuatu yang lebih cocok. Apakah ada yang lebih cocok dari Yunlu? Penatua Sang tampak bingung, untuk sesaat, dia tidak dapat memikirkan siapapun yang lebih cepat dari Yunlu. Xiao Yu. Lu Chen berteriak, dan terdengar raungan unicorn yang keras sebagai tanggapannya. Sebentar lagi, Yu Qilin melewati ribuan pasukan dalam kekacauan, dan berlari sepanjang jalan. Apakah ini akan berjalan lebih cepat dari Yunlu? Penatua Sang tampak bingung. Tentu saja Xiao Yu tidak secepat Yunlu, tapi aku membutuhkannya sekarang. Lu Chen berguling di punggung giok unicorn, menepuk pantat unicorn, dan lari cepat di atas giok unicorn.